Hai Ayah Bunda, teman-teman sahabat San Yuris Channel. Apa kabar Ayah Bunda semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah Bunda, teman-teman, dalam merawat aglonema, selain media tanam yang cocok dan sesuai, maka proses pemupukan sangat memegang peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan aglonema kita. Aglonema yang sehat, aglonema yang subur akan terlihat cantik ya. Ini daun tebal dan mengkilat ya. Dan ini juga nih, saya punya aglonema. Padahal ini aglonema bikro ya. Tapi nggak tahu nih daunnya seperti ini ya, jadi separoh-separoh gitu. Jadi lucu juga. Dan ini saya lagi menunggu nih daun barunya satu lagi. Kalau masih seperti ini, mudah-mudahan nanti semua daunnya akan seperti ini ya. Untuk itu dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam pupuk yang biasa saya gunakan di rumah, termasuk cara mengaplikasikannya pada tanaman. Oh ya teman-teman, terima kasih ya bagi yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Bagi yang belum, silahkan diklik dulu ya tombol subscribe-nya sebelum melanjutkan menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Untuk pupuk yang biasa saya gunakan, ini contohnya, ini ada pupuk NPK biru ya, NPK Mutiara. Kemudian ada pupuk slow release, ini bisa merek De Castar atau Osmocot. Kemudian ada juga pupuk daun, ini pupuk Gandasil D ya. Selain itu, ibu-ibu juga ini bisa menggunakan ini dari dapur kita sendiri ya. Ini yang dari dapur, micin. Ini juga dari dapur, ini limbah dapur. Dari kulit bawang merah dan bawang putih. Kemudian ini ada juga ini pupuk kandang ya. Dan kebetulan yang sering saya gunakan adalah kohe atau tai kambing. Selain pemupukan, agar aglonema kita subur dan terlihat cantik, kita juga harus melakukan pemberian vitamin yang rutin ya. Jadi ini vitamin B1, atau kalau yang vitamin B1 ini enggak ada, yang cair ini enggak ada, kita bisa juga menggunakan ini vitamin B1 IP ya. Jadi yang biasa kita minum juga bisa kita pakai untuk tanaman. Selanjutnya nanti kita akan contohkan ya cara mengaplikasikannya pada tanaman. Oh ya, satu lagi limbah dapur yang bisa digunakan yaitu air cucian beras. Jadi air cucian beras ini juga sangat banyak mengandung zat-zat dan mineral-mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya kita mulai ya untuk contoh atau cara mengaplikasikan pemakaian pupuknya. Kita mulai dulu ya dari pupuk-pupuk yang kita aplikasikan pada media tanam. Ini pertama ini saya contohkan untuk NPK biru ya. Ini biasa juga disebut dengan NPK Mutiara ya. Jadi untuk aplikasikannya kita langsung tabur saja di sekeliling media tanam ya, di sekeliling pot. Jadi ini biasanya saya gali-gali dulu sedikit ya, ini digali dulu sedikit. Kemudian ini kita langsung tabur di sekeliling tanamannya. Ini langsung kita tabur. Kemudian ditutup kembali. Kita tutup kembali ya. Nah, untuk NPK biru ini dia karena bukan pupuk slow release ya, jadi dia cepat habis juga ya. Nah, bisa kita gunakan 2 atau 3 minggu sekali ya. Ya, ini contoh untuk yang NPK biru. Begitu juga dengan yang pupuk slow release ya. Nih kalau pupuk slow release juga sama ya.
Ini kita contohkan untuk ditabur di suksom ya. Nih. Jadi biasanya saya juga gali-gali dulu sedikit di pinggir-pinggirnya. Ya. Untuk pupuk slow release ini ada merek Osmocote. Ini Osmocote kalau kemasan kecilnya ini seperti ini ya. Ada juga yang Dekastar ya. Kalau saya mungkin emang sudah dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan botol gitu ya, biar awet, biar aman ya. Jadi ini nanti ini juga kita tabur di sekeliling tanaman ya. Tabur di sekeliling tanaman. Kemudian kita tutup kembali. Nah, untuk pupuk slow release ini karena dia awet dan lebih lama habisnya dibanding pupuk NPK biru tadi ya. Jadi kita bisa memakainya 2-3 bulan sekali saja ya. Karena nanti dia habis pelan-pelan ya. Habisnya juga sedikit-sedikit. Nah, satu lagi pupuk yang juga biasa saya gunakan di media tanam. Ini ada ini ya. Ini pupuk kandang, tapi dia berfungsi juga seperti pupuk slow release karena ini kan sudah padat sekali ya. Jadi juga lama baru habis gitu. Dan biasanya saya cuman melihat kalau di media tanamnya sudah mulai habis, baru ditambahkan lagi. Karena sebenarnya pada saat meracik media tanam pun ini sudah kita tambahkan ya. Jadi sama tetap ya, kalau untuk yang di media tanam ini tetap digali-gali dulu sedikit pinggirnya. Nah, baru kita tabur di sekeliling tanamannya. Ya. Kalau ini murah meriah ini pupuknya. Saya beli itu 15.000 sudah dapat satu karung kecil ya. Bisa tahan berbulan-bulan itu mungkin ya. Nah, kalau untuk yang ditabur di media tanam biasanya itu saja yang biasa saya gunakan. Selanjutnya untuk pupuk-pupuk yang diaplikasikan langsung pada daun ya. Ini kita contohkan dengan ini Sidut Anjamani ya. Nah, untuk pupuk yang diaplikasikan pada daun biasa saya menggunakan pupuk Gandasil D ya. Untuk Gandasil D ini kalau aturan dan cara pakainya ada ya, tertera di kemasannya. Ini di kemasannya itu adalah 10 sampai 30 gram dalam 10 liter air. Jadi kalau biasa kita cuman menggunakan sprayer yang kecil ini ya, ini kan isinya cuman 2 liter, jadi biasanya saya cuman memberikan 5 mili saja ya, 5 miligram. Ini ada, kita bisa pakai sendok takar ini ya, jadi 2 kali sendok ini untuk satu sprayer ini ya. Nah, untuk cara mengaplikasikannya pada tanaman, kita ini setelah kita masukkan ini pupuk Gandasilnya ke dalam, kita kocok-kocok sedikit ya. Kita kocok-kocok sebentar. Kemudian ya biasa ya, dipompa dulu ya. Kalau enggak dia enggak akan keluar. Nah, udah ya. Jadi ini nanti kita semprot di bawah-bawah daun seperti ini ya. Belum. Jadi ini kita semprotkan di bawah-bawah daun. Dan biasa saya kalau untuk penyemprotan pupuk yang diaplikasikan di bawah daun ini, biasa saya lakukan di pagi hari sebelum jam 9. Jadi ini semua ya. Nah, karena mulut daun atau stomata itu memang beradanya di bawah daun ini. Jadi nanti setelah kita semprot pagi-pagi dan kita lakukan penjemuran, maka proses penyerapan pupuknya juga akan menjadi lebih cepat ya. Nah, begitu ya teman-teman. Ini untuk pupuk yang kita terapkan atau kita aplikasikan di daun ya.
Kemudian pupuk lain yang bisa kita aplikasikan juga di daun. Nah ini ya, tadi juga udah saya sebutkan, ini adalah limbah dari kulit bawang merah dan bawang putih. Nah biasanya ini saya rajang-rajang dulu ya, dihalusin dari ini ya, kita rajang halus. Kemudian saya rendam 1 malam, misalnya malam kita bikin, dan untuk penyemprotan pagi hari atau besok harinya. Dan caranya juga sama ya, cuman biasanya kalau untuk kulit bawang ini, karena biasanya airnya agak kotor biasanya ya, jadi kita saring dulu. Dan untuk penyemprotannya boleh seperti tadi di belakang daun, atau boleh juga langsung nanti kita semprot di media tanam. Media tanam ya, kalau untuk bawang merah dan bawang putih tadi ya. Usahakan kalau untuk menyiram tanaman kita pakai sprayer ini ya teman-teman. Memang sih kalau ibu-ibu sukanya menyiram tanaman pakai gayung biur-biur gitu kan, jadi nanti media tanamnya lebih cepat padat kalau kita menggunakan gayung ya. Nah setelah berbagai macam pupuk tadi yang sudah saya contohkan untuk aplikasinya pada tanaman. Oh ya, ada satu teman-teman lupa lagi, air cucian beras itu juga sangat bagus karena mengandung zat-zat dan mineral-mineral yang lengkap juga. Ada nitrogen, ada fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Pokoknya mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi juga bisa ibu-ibu setelah cuci beras ya, langsung disiram ke tanaman. Jadi itu juga limbah yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Saya biasanya juga memberikan ini ya, vitamin B1 pada tanaman. Ini vitamin B1 banyak sih yang jual online ya, tapi memang harus hati-hati karena banyak juga menjual vitamin ini yang palsunya ya. Nah saya untuk antisipasi ya, karena kan tidak tahu ya kita dapat yang asli apa yang palsu misalnya ya. Jadi saya antisipasi dengan menggunakan ini vitamin B1 IP ya. Biasanya kalau pagi mau disemprot ya, maka malamnya ini saya masukkan 2-3 biji ke dalam ini untuk 2 liter air ya. Dan cara mengaplikasikannya juga seperti tadi ya, disemprot di bawah daun seperti ini ya. Satu tip untuk teman-teman ya, aglo ini memang tidak cocok atau tidak mau dengan media tanam yang becek ya. Dia perlunya cuman lembab-lembab saja. Makanya kalau kita melakukan penyiraman memang selalu kita cek dulu media tanamnya ya, dengan cara memasukkan jari kita ke dalam media tanam seperti ini ya. Kalau masih terasa basah, berarti kita belum perlu menyiramnya. Namun walaupun demikian, aglonema ini sangat menyukai air. Jadi usahakan kalau saya ya, pada saat cuaca panas, saya bisa melakukan misting atau penguapan terhadap tanaman ini. Misting ya, bisa 2 kali sehari. Karena kalau cuaca sangat panas, walaupun kita taruhnya di teras, dia nanti tetap akan terkulai layu gitu loh, walaupun tidak langsung terkena cahaya matahari. Jadi biasanya saya akan melakukan misting bisa sampai 2 kali sehari ya, jadi tergantung cuaca ya. Kalau memang cuaca panas sekali bisa 2 kali sampai 3 kali. Jadi cara misting ya, jadi kita mengambil nih sprayernya yang paling kecil, yang paling halus, kemudian kita semprotkan seperti ini ya. Nah kita semprotkan seperti ini di semua permukaan daun ya. Nah ini akan membantu tanaman kita akan terlihat segar ya, selalu segar. Jadi walaupun di cuaca yang panas sekalipun. Jadi hal ini bisa saya lakukan sampai 2 atau 3 kali sehari ya. Memang sih kerajinan ya mak-mak ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah sebagai penutup, ini update dari aglonema yang memang dirawat di rumah ini ya. Ini rumpun yang paling besar ya. Ini big boy. Satu pot nih ada 3 pohon.
Dan karena daunnya besar-besar ya, jadi sayang untuk dipotong, sementara batangnya sudah tinggi. Jadi ini beberapa nih lagi dalam proses pencangkokannya. Ini juga di sampingnya juga dicangkok. Karena kalau nanti dipotong pucuk tanpa akar, sayang nanti daunnya kecil. Jadi ini akan dicangkok dulu nih, yang paling besar ya. Berikut ini beberapa tanaman yang memang sudah dirawat di sini dari kecil ya. Ada yang dari kecil, ada yang sudah size remaja juga. Ini apa nih, Red Majesty, baru mau keluar daun baru dan sudah kelihatan daunnya, pertambahannya sudah mulai lebar ya. Ini juga ada ini Lady Valentine. Ini terlihat juga daun barunya sudah lebih besar, sudah lebih lebar dari daun yang sebelumnya. Masuk ini juga, ini ID-nya Red Venus kalau nggak salah ya. Aduh, ini juga udah mulai kelihatan jarumnya itu ya. Ini juga Venus, itu jarumnya juga nih. Jadi ini terlihat ya, daun barunya itu jauh lebih besar dari daun-daun sebelumnya, dan ini menandakan kalau tanaman ini cukup nutrisinya gitu ya. Masuk juga ini ada Snow White, ini daun barunya, dan sudah keluar lagi jarumnya yang cukup besar ya. Kemudian ini Red Majesty itu ya, lihat subur, daun baru juga udah mau keluar sih jarumnya. Ini Dut Anjamani, ini dulu sempat ini sempat terjatuh pernah ini ya, jadi jatuh sama kucing. Ini habis jatuh agak stres, sepertinya agak stres ini ya, jadi daunnya mengecil itu. Ini di bawah ada heng ya, daun barunya lihat ya, cantik, hijaunya terang banget, hijau cerah, dan memang masih dominan hijau ya, karena ini masih baru keluar daunnya. Nanti lama-lama kalau sering kita jemur, nanti merahnya juga akan lebih full lagi. Ini juga ada Suksom, ini itu juga terlihat nih, pada mau tumbuh jarum semua, pada mau bertambah semua daun-daunnya. Masuk ini si Big Roy kecil, ini yang warnanya lumayan menor ya, nih itu daun barunya. Ini sudah ada jarum lagi. Dan ini ada beberapa pasukan ngambek ini karena waktu baru beli, bonggol bawahnya diambil ya, diculik, jadi lama itu seperti ini dia. Tapi untungnya nih udah mulai keluar nih daun barunya, kelihatan dari jarum yang muncul ini, kemungkinan daunnya juga akan sudah membesar. Sama dengan ini juga pasukan ngambek yang waktu baru datang juga diambil bonggol bawahnya dan daunnya sempat mengecil ya tuh. Jadi sudah ada jarum daun barunya, mudah-mudahan nanti ini sudah akan lebih besar daunnya. Sama ini kan ngambek juga nih, ini Dut Anjamani White, ini kan ya. Ini bonggol bawahnya juga waktu datang ya, sebelum ditanam udah langsung diambil, dipotong, dan sekarang juga sudah lumayan besar ya anaknya. Dan dia juga sudah, daun barunya sudah mulai besar nih. Ini daun sebelumnya yang sempat mengecil yang ini. Kemudian ini ada baru datang ini, tanaman baru beli, tapi karena segar ya, kemungkinan dari tokonya juga sehat banget. Jadi ini pas datang
langsung segar tanpa harus disungkup-sungkup segala macam kan. Jadi saya nggak sungkup karena memang kelihatan segar dan akarnya sehat sekali. Ini memang trik ibu-ibu membeli tanaman dari yang kecil-kecil aja ya, dari anakan seperti ini. Ini pink Dalmatian ya. Karena kalau beli yang udah gede, yang udah induk lumayan mahal. Jadi biar kita rawat aja. Rawat sendiri, nanti besar baru lebih cantik jadinya. Sama ini nih, ini juga baru, warga baru yang langsung segar dan bawa anak nih, Rotundum Aceh ya. Kalau Rotundum Aceh ini lumayan cepat beranak katanya ya, infonya sih seperti itu. Karena di bawah waktu ditanam ini juga udah ada tunas-tunas yang mau naik, ada beberapa, 2 apa 3 gitu. Jadi ini tokonya bagus sekali. Semua tanaman yang dibeli di situ datangnya segar. Jadi tanpa perlu disungkup, langsung ditanam, dia juga langsung segar. Ini baru lebih kurang 1 minggu nih di rumah. Kemudian di depan ini ada Big Croy hijau ya, daunnya besar. Daunnya besar dan ini jarumnya juga sudah mulai keluar. Selanjutnya nih juga ada baby red stardust ini juga nih, daunnya sudah semakin lebar dari daun sebelumnya. Kemudian di bawah ini ada ruby pink. Ini ruby pink waktu itu juga daunnya sempat mengecil karena kan bonggol bawahnya waktu itu juga saya potong ya, tapi sekarang daun barunya sudah mulai membesar lagi. Jadi teman-teman, kalau memang kita rutin memperhatikan perawatan tanaman, merawat dengan sepenuh hati, baik itu diberi pupuk, diberi vitamin, kemudian teratur dalam menyiram, dan rajin-rajin melakukan misting, maka nanti tanaman-tanaman ini akan segar. Oke teman-teman, tetap tunggu video-video dari San Yuris Channel ya. Terima kasih.